Saudara siap diberkati, haleluya. Iya, tentunya saya juga, saudaraku, sama bahwa kita datang beribadah rindu berkat Tuhan. Bukan hanya berkat materi yang akan Tuhan berkati melalui usaha pekerjaan kita, tetapi kekayaan rohani. Semakin hari kita ikut Tuhan, seharusnya semakin penuh bejana kehidupan kita dengan kekayaan sorgawi. Amin. Nah, saudaraku, puji Tuhan, kita ada di minggu pertama dalam bulan Mei tahun 2024 ini. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus, kita membuka hati kita untuk firman Allah. Nah, tahun ini bagi GPDI Mahanaim Tegal adalah tahun kesempatan. Dan di bulan Mei ini, saudaraku, kita akan mempergunakan kesempatan untuk kita belajar tentang Roh Kudus. Bersiaplah saudaraku untuk menggunakan kesempatan ini untuk sama-sama menyediakan waktu kita. Menyediakan seluruh hati kita, kehidupan kita untuk Roh Kudus itu membaptis bagi yang belum dibaptis. Tetapi bagi saudara yang sudah dibaptis, biarlah Roh Kudus itu selalu memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan kita memiliki penundukan diri untuk Roh Kudus boleh memimpin seluruh kehidupan kita. Sadarilah saudaraku, seberapa besar kerinduan dan tempat yang akan saudara sediakan. Perhatikan di sini, sadarilah seberapa besar kerinduan dan tempat yang akan saudara sediakan bagi Roh Kudus, itu juga akan mempengaruhi seberapa besar dan hebat Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya semua di sini senang dan rindu Roh Kudus itu berkarya. Bukan zaman rasul-rasul saja, tetapi di zaman gereja pekerjaan Roh Kudus itu semakin luar biasa. Haleluya. Dan hari ini saya memberi tema tentang kekuatan Roh Kudus. Sama-sama kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16. Cek 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, inilah Roh Kudus, seorang penolong. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sekali lagi, dia bukan hanya sekedar pengaruh. Dia bukan hanya memberi kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan kepada orang percaya. Catat ini, sebagai penolong. Amin. Setiap kita butuh penolong. Suami butuh penolong. Anak-anak butuh penolong dari orang tua. Semua manusia butuh penolong, tetapi ada penolong supranatural, penolong yang berkuasa dari segalanya, dan penolong itu dikatakan menyertai kita dan diam di dalam kita selama-lamanya. Sehingga apa? Sehingga oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk bertumbuh. Kemarin kita berakar ke dalam. Tapi dengan Roh Kudus kita akan bertumbuh, berbuah, bersaksi, dan melakukan yang ajaib dan luar biasa. Saya ingat pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Roh Kudus itu akan turun memenuhi mereka, mereka juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan pekerjaan yang ajaib dan luar biasa itu juga dialami ya dan saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka kita tidak lagi memakai kekuatan kita. Amin. Banyak harta saudara, banyak uang saudara, banyak tabungan saudara, banyak vitamin yang saudara konsumsi supaya kuat dan sehat. Ada banyak cara untuk menghindar dari sakit penyakit. Tetapi ada satu yang luar biasa, menguatkan ketika engkau sedih, menghibur ketika engkau berduka, memberikan hikmat ketika engkau ingin dapatkan jalan, memutuskan sesuatu.
Bahkan dikatakan dia adalah seorang penolong yang menyertai terus di dalam kamu selama-lamanya. Saya akan ambil contoh dalam perjanjian lama bagaimana Roh Tuhan atau sekarang kita kenal dengan Roh Kudus bekerja di dalam Zerubabel. Saya akan bacakan Zakaria pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu menjawab dan berkata kepadaku dengan berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, firman-Nya, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, Tuhan semesta alam berfirman. Penglihatan ini dalam Nabi Zakaria sebenarnya menjelaskan bagaimana Roh Tuhan bekerja dibandingkan dengan keperkasaan dan kekuatan manusia. Tuhan Zakaria untuk menyampaikan pesan ini bahwa ada Zerubabel, dia seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin pada waktu itu untuk memimpin suatu proyek yang besar. Di zaman ketika mereka pulang dari Babel. Untuk apa? Mendirikan bait Allah. Suatu tugas yang kompleks, saudaraku. Ada banyak tantangan, ada banyak musuh, tidak mudah untuk membangun kembali bait Allah pada waktu mereka pulang dari Babel. Tetapi kita melihat bukan kekuatanku, tapi oleh Roh Tuhan. Sama-sama kita katakan di bagian yang di atas. 1, 2, 3. Bukan kekuatanku, tetapi oleh, amin. Bukan kekuatanku, tetapi oleh Roh Tuhan. Artinya, saudaraku, dengan kekuatan dan keperkasaan Tuhanlah, sehingga Zerubabel dapat menyelesaikan dan dapat memulai pekerjaan itu, saudaraku. Kalau lihat dari latar belakangnya, saudaraku, Zerubabel dia seorang bupati. Yosua, bukan Yosua di zaman di mana Israel keluar dari Mesir ya, masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua seorang imam besar. Mereka memimpin pembangunan kembali bait suci. Dan pembangunan bait suci, tempat tinggal Allah, kemuliaan Allah, saudaraku. Ya, setelah dari pembuangan dibangun kembali. Tetapi lihat saudaraku, bukan karena kegagalan dan kekuatan, tetapi oleh Roh Tuhan. Perhatikan di sini, Roh Kudus di dalam diri kita dapat menguatkan kita. Ketika hidup kita menjadi sulit, kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan dan kegagahan kita, tetapi dengan kekuatan melalui apa? Roh Allah. Kerendahan hati kita biarlah itu di hadapan Allah boleh nyata. Tuhan, kalau aku berhasil sampai hari ini, kalau aku dapat memiliki segalanya, kalau aku kuat dan sehat sampai hari ini, kalau aku dapat menang dari segala masalahku, bukan karena kekuatan dan gagah, tetapi karena kekuatan melalui Roh Allah. Dengan kata lain, saudaraku, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pikiran, bukan dengan sumber daya yang dimiliki, bukan dengan gabungan semua kemampuan banyak orang, bukan karena bakat, bukan karena kebolehan seseorang, tetapi oleh Roh Allah yang ada di dalamnya. Perhatikan di sini. Kita akan dapat melihat, saudaraku, banyak yang pernah dialami oleh para raja-raja, saudaraku. Ada raja-raja yang mengandalkan kekuatannya, ada raja-raja yang mengandalkan cara pikirnya, tetapi mereka mengalami kegagalan. Tetapi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang yang mengandalkan kekuatan dunia tidak akan sanggup, tidak akan mampu, dan akan terjatuh. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan daripada Roh Allah, dari kasih karunia Allah, mereka akan menang. Amin. Mari coba terapkan. Di momen kesempatan di tahun ini, kita ada kesempatan untuk dibaptis, ada banyak jiwa-jiwa dibaptis. Ada kesempatan untuk selamat, ada
jiwa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan untuk bertumbuh, yuk kita kuatkan, kita tanamkan akar kita untuk menyerap segala sesuatu yang baik untuk pertumbuhan kita. Dan kesempatan untuk kita dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus, tanpamu aku tidak dapat hidup. Kita butuh Roh Kudus. Perhatikan Zakaria 4 ayat 6. Saya ulang ayatnya, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan. Dari kalimat ini sudah terlihat kita butuh Roh Tuhan. Oh Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, bukan karena kehebatan aku ada sampai hari ini, melainkan Rohku, kata Tuhan, melainkan Roh Kudus. Saya tidak akan bisa menjadi suami, saya tidak akan bisa menjadi ayah yang baik tanpa Roh Kudus menguasai kehidupan saya. Saya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Ada banyak ya saudaraku kegagalan-kegagalan sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga dengan kita para suami. Saudara pernah gagal sebagai pemimpin rumah tangga. Saudara gagal mendidik anak. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Bahkan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, kalau dilihat sampai hari ini ada, saya percaya bukan karena kekuatan dan kehebatannya, tapi Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saudaraku, saudara juga sebagai ibu atau istri, tidak mungkin saudara bisa menjadi istri yang bijaksana. Tidak mungkin saudara menjadi istri seorang penolong yang luar biasa kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan pengalaman dan kehebatan saudara, itu hanya beberapa persen. Tetapi hal yang luar biasa yang menyempurnakan untuk saudara menjadi istri yang bijaksana, penolong yang baik, adalah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Begitu juga dengan anak-anak. Ada banyak anak-anak yang berusaha untuk taat tetapi gagal. Anak-anak untuk belajar melakukan perintah yang baik tetapi gagal. Tetapi kalau ada anak-anak yang rindu untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, kemampuan Roh Kudus yang akan memampukan engkau dapat melakukan setiap nasihat orang tuamu, berlebih nasihat firman Allah. Sebagai pemimpin perusahaan, memimpin 2-3 orang, itu hal yang biasa. Ketika engkau memimpin 100 karyawan, 1000 karyawan, membuka cabang 1, membuka cabang 2. Kalau dengan cara saudara berpikir, dengan cara saudara bertindak, saudara akan tersesat dan akan mengalami kegagalan. Tapi Roh Kudus yang akan memberikan saudara hikmat. Amin. Halo pemimpin-pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Roh Kudus itulah yang akan menolong. Jadi sangat jelas yang disampaikan pagi hari ini menjelang siang ini, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Yesus di dalam diri kita untuk melakukan segalanya. Setiap momen jalan hidup kita, saudaraku dalam kasih Tuhan, mintalah Roh Kudus menopang dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini ada poin yang saya bagikan, kekuatan Roh Kudus di dalam Zerubabel. Yang pertama, kekuatan Roh Kudus di dalam Zerubabel, yaitu kekuatan Roh Tuhan yang dapat meratakan gunung yang besar. Zakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Rintangan sebesar gunung pun akan terkikir dari depanmu. Engkau akan membangun kembali rumahku. Dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya, orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Siapakah kamu, hai gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, kamu akan menjadi dataran. Dahsyat. Kalau Roh Kudus diam di dalam Zerubabel, dahsyat. Kalau Roh Kudus juga diam di dalam diri kita.
Dikatakan gunung yang besar, tantangan yang besar akan diratakan. Saudaraku, gunung yang besar di sini, ada banyak yang menafsirkan bahwa itu adalah pekerjaan pembangunan kembali bait suci. Karena pembangunan bait suci itu sudah runtuh, saudaraku, sudah hancur. Ada puing-puing, saudaraku, yang harus mereka mulai bangun lagi. Dan mereka anggap proyek yang besar ini adalah gunung yang besar, yang harus diratakan, yang harus dibangun kembali. Tetapi kita melihat roh luar biasa itu, gunung besar dapat diratakan menjadi dataran. Ada juga yang berkata gunung yang besar di sini mungkin secara harafiah tumpukan puing-puing yang tidak mudah harus dibuang, harus dirapikan. Ada juga yang berkata bahwa gunung yang besar di sini seperti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tadi. Apa gunung yang besar? Rintangan, tantangan, dan segala pergumulan akan diratakan. Amin. Kita tidak akan bisa menghindar namanya pergumulan. Ayub 7 ayat 1 dikatakan manusia di bawah kolong langit ini hidupnya penuh dengan peperangan. Hidupnya penuh dengan pergumulan. Tetapi pergumulan apapun, tantangan besar apapun yang di depan kita, Roh Kudus yang diam di dalam saudara itu yang akan membuat saudara gagah dan perkasa. Dan dia akan melakukan perkara yang luar biasa. Tantangan apapun sebesar gunung dapat dilewatkan. Biarlah kita punya kerinduan yang sama untuk Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Supaya saya dan saudara memiliki kerinduan yang sama. Ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk kemegahan aku bisa berbahasa roh. Tetapi Roh Kudus, ya saudaraku, ada perubahan di dalam diri seseorang. Ketika mental seseorang terpuruk, ketika kerohanian dan hatinya semakin lemah, perubahannya apa? Dia menjadi kuat. Haleluya. Saudaraku, dalam kasih Tuhan ada banyak perubahan dalam diri seseorang karena Roh Kudus itu mengingatkan, membersihkan. Ya saudaraku, bahkan membuat kita di setiap hari dibaharui. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Roh Kudus di dalammu, Roh Kudus di dalam kita. Kita akan mengubah juga cara kita melayani. Kita juga akan mengubah sikap kehidupan kita. Melayani Tuhan jangan dengan cara dan logika kita. Tetapi minta tuntunan Tuhan. Melayani Tuhan biarlah kita pakai dengan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Kristus, saya percaya kekuatan Roh Kudus akan membuat persoalan apapun di depan saudara yang terlihat sepertinya penuh dengan masalah, maka itu akan terlihat sederhana. Bayangkan Zerubabel, seorang bupati, pimpinan saudaraku, yang harus membangun bait Allah. Terlihat wah besar, berat, susah, payah, sulit. Tetapi roh yang ada di dalam dirinya membuat sesuatu yang tampak kompleks menjadi sesuatu yang sederhana. Amin. Sesuatu yang terlihat besar karena Roh Kudus diam dalam diri saudara, terlihat dan terasa kecil. Kuasa Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dan ketenangan pada umat Tuhan, sehingga tidak lagi melihat masalah dengan cara pandang diri sendiri, tetapi melihat masalah dan tantangan gunung besar dengan cara pandang Allah. Perhatikan dengan contoh para nabi-nabi, saya tidak tulis saudaraku. Ketika manusia memandang singa sebagai binatang yang mematikan, namun cara pandang Tuhan melihat singa sebagai binatang yang terlalu mudah untuk dikatupkan. Coba kita berpikir, singa menakutkan. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita juga akan berpikir bagaimana Allah berpikir bahwa singa dapat dikatupkan mulutnya.
Manusia memandang lautan sebagai halangan yang tidak mungkin dilalui. Israel berseru, kami mau mati di depan lautan, tidak ada jalan. Tetapi ketika kita punya Roh Kudus, bagaimana kita memandang lautan sebagai halangan itu? Sebagai apa? Sebagai batu kerikil yang kecil, dapat didorong, saudaraku, sehingga apa? Air seperti dinding sebelah kiri dan sebelah kanan. Israel boleh berjalan karena Tuhan buka jalan. Dan selanjutnya manusia memandang 5 roti dan 2 ikan sebagai persediaan yang sangat minim dan sederhana. Tetapi saudaraku, 5 roti dan 2 ikan dipandang Yesus sebagai sesuatu yang dapat mengenyangkan. Mari rubah cara pandang saudara. Dengan apa? Dengan cara Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga tantangan gunung besar sekalipun tidak akan melemahkan kita. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Dan selanjutnya saudaraku, Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua jawab 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jawab, tidak ada. Amin. Jika Roh Allah ada dalam diriku, batu besar, masalah besar, tantangan besar, perkataan yang besar dan melemahkan, tidak akan ada yang melawan karena Allah ada dalam diri kita. Yang kedua, kekuatan Roh Kudus dalam diri Zerubabel. Kekuatan Roh Tuhan itu membawa Zerubabel berani memulai dan menyelesaikan. Ayat yang ke-9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan, gak tanggung ya. Tangan Zerubabel meletakkan dasar. Tangan Zerubabel sudah memulai, dan tangannya juga akan menyelesaikan. Terlihat Zerubabelnya ya yang disebut. Tetapi yang tidak terlihat siapa? Roh yang ada dalam Zerubabel. Dia yang memulai dan dia juga yang akan menyelesaikan. Saudaraku, bertahun-tahun Israel suku Yehuda kembali dari Babel ke Yerusalem, tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mulai bangun kebun anggur mereka mulai bangun tempat tinggal mereka, sehingga mereka lupa untuk membangun bait Allah. Ini hati-hati jemaat Tuhan, jadi pelajaran. Terkadang kita egois, berkat Tuhan untuk memperkaya kita, membangun yang kita miliki untuk kerajaannya kita. Tetapi seharusnya kita juga mengerti apa maksud rencana Tuhan di balik berkat Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Membangun kerajaannya di atas bumi ini. Itu sebabnya saudaraku. Coba Hagai 1 ayat 2-4. Ya, di sini ditegur sekali orang-orang Israel, suku Yehuda, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mereka berkata seperti itu. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah Tuhan itu tetap menjadi reruntuhan. Mereka sudah bangun kebun anggur ladang mereka, kebun gandum mereka, rumah mereka dengan papan yang terbaik. Tetapi kenapa dibiarkan rumah Allah tetap jadi reruntuhan? Tidak ada yang bisa memulai. Tidak ada yang bisa berani meletakkan batu pertama. Tidak ada bisa yang menyelesaikan pembangunan bait Allah. Semua condong kepada aku, dan aku. Tidak mementingkan supranatural, kekayaan rohani yang harus dibangun. Tetapi roh yang ada dalam Zerubabel berbeda dengan kebanyakan orang Israel. Justru roh yang di dalam Zerubabel memberanikan Zerubabel untuk apa? Memulai lebih dulu, meletakkan batu pertama. Dan apa? Menyelesaikannya.
Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Amin. Kalau saya jadi Zerubabel mungkin langsung kecut hati ya saudara ya. Tetapi tidak ada kecut hati kalau Roh Kudus itu diam dalam diri kita. Dapat diselesaikan hingga proyek itu selesai. Roh Kudus tidak pernah setengah jalan. Kalau dia sudah memulai dalam diri saudara, maka dia akan menyelesaikannya. Jangan takut. Keluarga-keluarga muda yang membangun rumah tangga, jangan takut, andalkan Roh Kudus. Perintis-perintis bukan pewaris. Wah, kata orang. Karena merintis saudaraku, membangun perusahaan, membangun toko ya, membangun usaha, perlu dana, perlu pemikiran, hikmat, jangan takut. Roh Kudus akan menolong memampukan saudara. Filipi 1 ayat 6, demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Siapa? Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kisah para rasul itu tidak ada kata penutup. Kisah para rasul itu tidak ada nasihat-nasihat terakhir. Mengapa? Kalau Roh Kudus dimulai dari pasal yang di awal saudaraku, Roh Kudus bekerja. Ada orang yang bertobat, ada jiwa yang dimenangkan, ada banyak yang diselamatkan. Roh Kudus itu terus bekerja. Dan kisah para rasul itu sebenarnya tulisan kehidupan saya dan saudara. Karena saya dan saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara memulai, saya percaya saudara akan selesaikan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang susah. Meletakkan batu utama adalah suatu tantangan bagi Zerubabel. Meletakkan batu utama adalah suatu tantangan bagi Zerubabel. Tetapi menyelesaikan suatu proyek juga merupakan tantangan yang lain, justru lebih berat. Terkadang orang memulai dengan semangat ya, betul ya? Memulai dengan semangat, tetapi menjalaninya. Ya, khotbah Bapak Yosef kemarin di pernikahan. Ya, pernikahan itu bukan pelarian, tapi perjalanan. Artinya apa? Dalam perjalanan, dalam membangun rumah tangga, saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau bukan Roh Kudus, kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Roh Kudus bergerak dalam diri kita. Haleluya. Dan selanjutnya saudaraku, dalam perjanjian baru. Tadi Zerubabel yang dikenal dengan Roh Tuhan, dalam perjanjian baru dikenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus beri kekuatan kepada Rasul Paulus. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus. Saudaraku, ditawan oleh Roh Kudus, memberikan seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanapun Roh Kudus bawa, kepada siapapun Roh Kudus akan pimpin. Rasul Paulus punya penundukan diri. Dan Roh Kudus yang menawan Paulus memberikan kekuatan kepada Paulus. Di bagian yang pertama, Rasul Paulus ketika dia melayani, Roh Kudus yang di dalamnya dapat meratakan tantangan. Dikatakan tadi yang kita baca, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Apa yang akan terjadi setelah saudara pulang dari tempat ini? Apa yang akan terjadi di bulan ke depan? Bukan kita mengimani hal yang negatif,
Tetapi hal sesuatu sudah dikatakan oleh firman Allah, dunia semakin jahat, semakin buruk. Tetapi apapun yang terjadi atas diriku, penjara, sengsara, itu tantangan. Itu ujian. Tetapi Rasul Paulus dapat meratakan tantangan dan dia maju sebagai tawanan roh karena dia diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Rasul Paulus memulai dan menyelesaikan pelayanan. Tadi Zerubabel, dia meletakkan batu pertama dan dia juga menyelesaikan. Paulus, tantangan diratakan ketika Roh Kudus menjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Dia menyelesaikan pelayanan sampai tuntas. Perhatikan di ayat tadi, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir itu ada di tengah-tengah atau di awal dulu, saudara? Di awal dulu perjalanan, mencapai garis akhir suatu perjalanan. Bahkan di ayat selanjutnya, dan menyelesaikan pelayanan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu Tuhan, ya kan? Oleh Roh Tuhanlah yang dapat membawa Paulus memulai pelayanan, meratakan semua tantangan. Gak mudah. Kalau saya nangis karena menderita, berkaca dengan penderitaan Rasul Paulus, masih kecil, saudaraku. Kalau ada kita di sini menderita karena pergumulan, karena aniaya, karena penderitaan, berkaca dengan penderitaan Yesus, belum seberapa. Bahkan lebih dari itu, ada Roh Kudus yang diberikan. Untuk apa? Untuk kita boleh diberi kekuatan. Dan yang terakhir, saudaraku, Roh Kudus di dalam Yesus. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Kudus di dalam Yesus. Ayat ini ada di Yesaya. Dan Yesaya menggambarkan tentang seorang yang diurapi. Dan itu mengarah kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus ada di rumah ibadah, ya dia bacakan nubuat Yesaya ini. Dan dia katakan bahwa ini sudah digenapi. Yaitu apa? Roh Tuhan ada padaku. Yaitu Roh Kudus ada di dalam Yesus. Firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Yesus, dia memulai pelayanannya. Dia menghadapi tantangan. Ya saudaraku, bahkan sampai di atas kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai. Semua bentuk dosa, semua bentuk ikatan, penindasan, kemiskinan, kebutaan rohani. Di dalam Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, ia dapat melakukannya. Buat siapa? Buat saya dan saudara. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kesimpulannya apa? Kita butuh Roh Kudus. Amin. Saya butuh Roh Kudus. Saudara bisa berkata, Roh Tuhan ada padaku. Karena Roh Kudus itu juga diberikan buat saya dan saudara. Dan yang terakhir, bagaimana langkah untuk menerima Roh Kudus? Milikilah kerinduan. Jangan beribadah sebagai rutinitas. Datang kosong, pulang kosong. Yang disalahin musiknya, WL-nya gak bisa nyanyi, singernya kurang ekspresi, khotbahnya kurang bagus. Saudaraku, datang dengan kerinduan. Ketika kita datang dengan kerinduan, Tuhan, aku butuh Roh Kudus melawatku hari ini. Bahkan minggu-minggu yang akan kita jalani doa 10 malam. Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Yang haus katakan amin. Saya Tuhan haus.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Miliki kerinduan setiap jam doa, setiap engkau melayani, setiap engkau beribadah. Miliki kerinduan setiap waktu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya enggak baca 38, 39-nya saya enggak baca. Tetapi inti dari ayat ini, pesta 7 hari pondok daun-daunan di hari ke-8. Yesus tahu kemeriahan mereka. Yesus tahu kegirangan mereka semu. Tetapi di puncak perayaan itu, Yesus berdiri. Engkau sebenarnya haus. Engkau sebenarnya merana. Tetapi aku menawarkan apa? Air hidup. Perayaan pondok daun pada waktu itu boleh selesai. Tetapi kegirangan dan sukacita oleh Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bagi orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Dikatakan di puncak perayaan itu, hari perayaan terakhir, puncak perayaan. Karena sebenarnya terkadang di titik terakhir baru kita sadari bahwa kita haus. Hari ini, kalau itu menyadarkan kita haus, miliki kerinduan, Tuhan akan penuhi. Ada air? Ini air, aku haus. Ini air, aku haus. Ini air. Kalau saudara nggak datang ambil air itu, saudara nggak akan dipuaskan. Air itu sudah diberi, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kalau saudara cuma jerit, aku haus, aku haus, aku haus. Miliki kerinduan dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dipuaskan. Amin. Selanjutnya, percaya akan janji Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, di situ dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan apa? Janji Bapa. Janji Bapa, janji yang manis, bukan janji manusia. Kalau dia berjanji memberikan Roh Kudusnya, maka dia akan berikan. Yang kedua, percayakah saudara akan janji Bapa? Semua jawab amin. Terkadang kita percaya hal-hal berkat saja. Tuhan akan memberkati engkau, amin. Tuhan akan penuhkan engkau dengan Roh Kudus. Sedikit. Tuhan akan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Ini dikatakan percaya. Bapa berjanji akan memberikan. Yang selanjutnya, minta kepada Bapa. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, baca sama-sama 1, 2, 3. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Haleluya. Minta berkat salah? Enggak salah. Tapi lebih dari berkat jasmani, Roh Kudus kebutuhan orang percaya. Dan yang terakhir, hidup dalam pertobatan. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Langkah selanjutnya apa? Maka kamu akan menerima. Bukan hanya dibaptis, bukan hanya dipenuhi. Pertobatan setiap waktu, setiap hari. Saudara berkaca sebelum berangkat? Ada yang gak bercermin? Rata-rata manusia normal bercermin. Amin. Betul? Betul ya? Bercermin setiap hari. Koreksi diri setiap hari dengan firman Allah. Apa ada yang salah dalam sisiran rambutku? Apakah ada yang salah di permukaan wajahku? Apakah ada yang salah di model bajuku? Apakah ada yang salah di perilakuku, di perkataanku? Saya kalau salah, saudaraku, wadah gak bisa tidur 1 harian. Kalau udah salah. Karena hati nurani pasti akan mengoreksi. Dan ketika firman Tuhan memberitahu kita bertobat, maka Roh Kudus akan memberikan karunia Roh Kudus. Dan kesimpulannya, saya mengundang pemain musik. Mari kita berhenti menggunakan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena hal itu akan melelahkan dan tidak akan membawa hasil yang diinginkan Tuhan.
Mari kita menyerahkan persoalan kita dalam tangan Tuhan. Mengundang Roh Kudus untuk berkarya lebih maksimal dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Dan kita akan membawa orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Kesempatan siang hari ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari buka hati saudara. Pertobatan yang akan membuat haru hati saudara, Roh Kudus akan dapat bekerja di dalam hidup saudara. Tuhan, sebagaimana Zerubabel dapat memulai, sebagaimana Zerubabel dapat menyelesaikan, menghadapi gunung yang besar, sebagaimana Paulus menghadapi banyak tantangan, memulai pelayanan dan menyelesaikan, sebagaimana Engkau Yesus menyelesaikan tuntas pelayanan sampai atas kayu salib. Kan roh di dalammu, dan biarlah Roh Kudus itu juga ada dalam diri kita.